Ada satu HP lagi yang nyentrik mampir ke studio DL, ini dia Nothing Phone 3e Pro. Sebenarnya gue udah pernah hands on HP ini ya waktu di MWC Barcelona kemarin, tapi waktu itu minjem dan sekarang ini full package. Jadi sekarang kita unboxing dulu. Ini dia tampilannya seperti ini, langsung dikasih tahu bentuk kameranya seperti apa. Terus di sini ada tulisan Nothing ya, Phone 3e Pro. Sebelah kiri, kanan kosong, dan bagian belakang ini ada keterangan modelnya. Ini yang RAM-nya 12GB 256 dan warnanya grey. Kita buka dulu ya. Terus kita buka mukanya gini. Terus dalamnya sih bagus ya. Welcome to Nothing. Terus handphonenya di sini kita pinggirin dulu. Ini ada buku-buku manual. Terus ada kabelnya USB C to C ya. Terus di sini ada apa nih? Ada colokan SIM card. Colokan SIM cardnya ini lucu ya, kecil. Udah nggak ada apa-apa lagi dan nggak dapet chargerannya. Jadi harus beli sendiri chargerannya ya. Oke, sekarang kita ke HP-nya. Kita buka HP-nya. Wah, ini dia HP-nya, mantep banget kan. Dari tampilan belakangnya sih udah nyentrik banget. Frame-nya ini bahannya kayak keset gitu ya, padahal frame-nya ini harusnya karena ini adalah A series, bahannya ini polikarbonat plastik dan nggak ada garis antenanya. Tapi bagian belakangnya ini glass ya, kaca. Terus kita body tour dulu sedikit ke bagian kanan. Ini ada tombol power sama tombol khusus untuk screenshot. Jadi ini bukan tombol untuk kamera kontrol yang lagi ngetren itu ya. Terus bagian atas ini ada mic, terus bagian kiri ini ada volume 2 biji, tombolnya juga solid, clicky juga enak, powernya juga. Bagian bawah ini ada slot untuk SIM card, terus port USB-C sama speaker. Nah, bagian atas speakernya ada di sini ya. Oke, sekarang kita nyalain dulu ya. Oke, jadi gue udah setup ini, tampilannya seperti ini. Kita lihat langsung home screen-nya seperti apa. Nah, ini dia home screen-nya. Home screen-nya juga khas banget. Icon-iconnya ini hitam putih, terus gaya-gayanya tuh gaya-gaya retro ya. Icon-iconnya juga menarik nih. Terus di sini apa ini? Apa ini? Oh, ini weather. Tampilannya lucu ya. Tuh. Oke, jadi kalau di halaman home screen, misalkan kita coba pindahin aplikasi Netflix lah ya ke home screen. Tuh dia langsung berubah jadi hitam putih warnanya. Dan ini menarik ya. Tapi kalau di drawer dia jadi normal lagi ikonnya. Karena ini HP-nya yang gayanya itu ke Amerika banget. Jadi OS-nya ini gua suka banget karena plain, bener-bener mirip sama Google Pixel ya, Android-nya. Tuh quick-nya juga sama, hampir mirip. Di sini cuma icon-iconnya aja dirubah jadi gayanya Nothing. Nah, oke, sekarang jadi kita ke bagian displaynya dulu. Sebenarnya gue pengen lihat sini bezelnya setipis apa. Gue pengen lihat ke bagian display, kita jadiin pakai yang white. Nah, dari sini kelihatan kalau bezelnya itu tipis, nggak terlalu tipis-tipis banget sih ya. Simetris yang penting tuh, atas, bawah, kanan, kirinya tuh. Dan layarnya dia udah pakai Full HD, terus refresh rate-nya itu udah 120 Hz. Nah, di sini kalian bisa lihat dynamic refresh rate maksimumnya ada di 120 Hz dan dia pakainya dynamic ya, bisa switch antara 120 dan 60 Hz. Tapi harusnya ini belum LTPO ya, karena ini kan bukan yang flagshipnya. Nah, displaynya kan dia panelnya itu udah pakai panel OLED ya. Jadi kita langsung aja cek untuk 4K yang HDR. Di sini keterangannya HDR-nya tuh ada tampil ya tuh, dan resolusinya up to 2160 di 60 fps. Jadi supportnya gue setting ke 1080 aja dulu. Oke, jadi dari warnanya ini kelihatan vibrant, terus lebih terang, lebih cerah karena dia kan HDR ya. Tuh, kalian bisa lihat di sini highlight sama shadow-nya tuh pekat banget, highlight-nya juga nyala. Jadi bener-bener ini loadingnya dalam format yang HDR. Karakter warnanya sih asik ini, oke. Kalau menurut gua udah cukup untuk sebuah HP premium. Nah, kalau untuk di Netflix, di sini gua udah installin Netflix. Coba lihat di sini app setting. Nah, ini playback specification-nya di sini keterangannya L1 ya. Terus, oh dia nggak ada HDR capability-nya, jadi nggak ada ya. Coba kita play salah satu film di sini. Dan sekalian ya, gue pengen ngetes suaranya. Nah, suaranya nih dari sini kelihatan. Gue stop dulu.
Nah, suaranya dari sini udah fix, jadi atas sama bawah nyala dan sama-sama kenceng, speakernya juga bagus, nendang. Dan kita coba yang terakhir paling vibrating motornya. Vibrating motornya di sini udah kelasan flagship ya, udah enak haptic feedbacknya. Nah, sekarang lanjut kita ke bagian spesifikasinya, Nothing 3A Pro. Nah, di sini keterangannya Nothing Phone 3A Pro pakai prosesornya Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3. RAM-nya 12GB, storage-nya 256, baterainya 5000, layarnya 6,77 fleksibel AMOLED. Android-nya udah Android 15. Terus security patch-nya kita lihat di sini udah di 1 April 2025. Berarti ini benar-benar latest update ya, update banget. Nah, langsung aja, jadi gue udah tes tadi Antutu benchmark, ini dapat skornya itu ada di angka 779.348. Ini sekelas dengan HP-HP mid-range zaman sekarang ya, kayak Samsung Galaxy A56 itu pakai 1580, kalau nggak salah dapatnya ada di skor 800 ribuan gitu. Terus fitur-fitur tambahannya kayak AI kan, zaman sekarang orang udah pada pakai fitur AI sampai ke HP mid-range pun. Tekno ya kemarin pamerin ada AI-nya juga. Ya tapi ini ada sih Gemini, bawaannya Google tuh kalau pencet tombol power itu langsung keluar Gemini, terus Space. Nah, ini yang tadi gue bilang. Jadi kalau misalkan kalian mencet tombol ini, kalian bisa langsung screenshot, kalian bisa menyimpan langsung di sini. Bisa dipasang note juga, bisa langsung simpan juga bisa gitu, ibaratnya kayak gitu ya. Terus kalau misalkan kalian gunain kamera, ini namanya Essential Space ya kalau nggak salah ya. Kita buka kamera, terus kita pencet tombol, lagi ngeliat sesuatu, kita bisa langsung seperti ini. Jadi di foto tapi disimpan ke space ya, to save to space. Bisa kayak gitu. Jadi kalau ada barang-barang inceran kalian, terus atau kalian lagi ngeliat sesuatu yang menarik, kalian bisa foto dan simpan langsung ke space itu sendiri, Essential Space. Nah, itu fungsinya sebenarnya kayak buat mengingat ya, buat mengingat lagi, buat kayak di pixel screenshot kalau nggak salah ya, fiturnya tuh hampir-hampir mirip seperti itu. Yuk, jadi sekarang kita ke bagian yang paling gimmicknya. Tapi ini gimmicknya gimmick yang beneran hardware ya, gimmick yang beneran kelihatan. Tapi menurut gue ini gimmick yang menarik ya. Nah, ini dia, yaitu glyph interface-nya di bagian belakangnya. Ini udah desainnya keren, nyentrik. Ditambah lagi dia ada lampu-lampunya di sini. Terus kita lihat di sini bagian glyph interface. Nah, di sini ada glyph light namanya. Kalian tinggal enable aja buat nyalain glyphnya ini. Nah, ini sebelah kiri nih adalah intensitas dari cahayanya. Kalau misalkan yang ini dia nggak terlalu terang, atau kalau misalkan kalian ke kananin dia terang banget tuh lampunya. Bagian atas kalian bisa set ringtone. Ringtone-nya juga menurut gua ini lucu-lucu ya. Tuh seperti ini. Menurut gua lucu ya, lucu banget ini. Ringtone-ringtone-nya juga bagus-bagus. Oke, balik lagi, terus di bawahnya ada notifikasi. Kalian juga bisa setting ya notifikasi soundnya seperti apa. Yang pasti notifikasi soundnya itu juga lucu-lucu ya, seperti ini. Terus ke bagian bawah ini ada flip to glyph. Nah, ini kalau kalian enable ini berarti langsung bikin kayak quiet focus ya. Jadi taruh device-nya dalam keadaan terbalik untuk trigger silent, dan dia notifikasi sama ininya cuma lampu doang, nggak ada suaranya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada notifikasi tuh dia cuma nyala lampunya doang, nggak ngeganggu, jadi nggak ngedistract kalian kalau misalkan kalian lagi pengen fokus seperti itu ya. Terus ini ada glyph timer, nah ini mah timer doang ya. Terus ada satu lagi yang bagian bawah composer, ini bisa bikin ringtone kalian sendiri. Terus yang bawah lagi volume indikator, nah ini volume indikator menarik ya, coba. Kalau gua kecilin nih, tuh gua kecilin, tuh gua gedein volumenya dia penuh. Wah, menarik. Ada juga musik visualization. Jadi kalau misalkan kalian lagi style musik, nah di sini gue coba style musiknya Mas Mobi ya. Tuh. Hangout bersama. Tuh. Oke, jadi udah glyph interface-nya. Nah, sekarang kita ke bagian kameranya. Setupnya ada 3 kamera, cuma gue di sini agak kecewa ya karena kamera ultra wide-nya kenapa dikasih yang 8 megapiksel, padahal ini adalah seri yang Pro. Gue juga bingung lama-lama sama Nothing ya, yang tadinya HP-nya tuh kayak Google Pixel banget gitu kalau ngasih spek.
Sekarang jadi kayak gimana ya, jomplang gitu, jadi sama kayak HP-HP asal China yang ngasih ultrawide-nya 8 megapiksel, tanggung gitu. Kalau mau premium, premium sekalian, apalagi ini udah menyandang nama Pro. Nah yang lebih bingung lagi adalah tadinya dia punya nothing phone doang, terus dia sekarang jadi ada A, terus ada A Pro juga. Itu nambah bikin bingung lagi ya. Yo, jadi main kameranya itu 50 megapiksel, terus ultrawide kameranya 8 megapiksel dan telefotonya ini 50 megapiksel, tapi di sini udah pakai telefoto yang periskop dan bisa juga motret telefoto makro. Sekarang kita lihat ke bagian interface dari aplikasi kameranya. Nah, interface aplikasi kameranya seperti ini. Foto, terus bagian sini ada 0,6 kali alias 15 mm, 24 mm, 50 mm dan 70 mm. Nah, ini udah pakai telefotonya yang makro, kalian bisa lihat di sini tuh. Fokusnya, jarak fokusnya kurang lebih segini tuh. Terus bisa zoom sampai berapa kali nih? Sampai 60 kali, yang artinya ini digital daripada si lensa 3 kalinya. Nah, untuk perekaman videonya ke bagian kanan ini ada settingannya nih 1080 60 4K. Nah kita lihat 4K nya. Nah 4K nya ini hanya bisa di kamera 1 kali dan kamera 3 kalinya aja kan. Kamera 3 kalinya bisa rekam 4K ya. Kita lihat coba 1080 1080 30 baru ada nih ultra wide nya. Kalau 60 nggak ada juga, berarti ultra wide nya sensornya tuh ya biasa aja lah kayak gitu. Terus ke bagian kiri portrait mode. Nah ini portrait mode nya ada 1 kali 2 kali 3 kali sama 4 kali ya. Terus bagian kiri lagi ada makro ya. Tadi kan udah bilang telefotonya udah pakai telefoto makro. Bagian kiri lagi ada night. Dan kita ke kamera depannya. Ini kamera depannya harusnya sama ya, pakai sensornya 50 megapiksel. Kita coba foto. Hasilnya ternyata 50 megapiksel untuk kamera depannya. Jadi full res, selalu full res ya moto pakai kamera depan. Oke, sekarang kita lihat dulu sampel-sampel foto dan juga videonya. Kita mulai dari perekaman kamera depan dulu. Ini 4K 30 fps kamera depannya. Terus kita coba bawa jalan-jalan seperti ini, ngetes stabilizernya sama dynamic range-nya. Di sana tuh matahari banget. Ke sebelah sana awan masih kelihatan, mantap. Nah sekarang kamera belakangnya, ini kamera utama 4K 30 fps. Kita coba lihat ke sana tuh, matahari lagi bersinar. Kita coba sambil bawa jalan, stabil. Dari viewfindernya stabil, dynamic range-nya juga oke, kualitasnya juga cakep di 4K ya. Dan ini sih ada tombol 3 kalinya, bisa gue pindah ya, coba. Oh bisa dong, bisa pindah ke telefotonya tuh. Telefoto 3 kalinya sekaligus aja langsung gue rekam ya. Terus sambil jalan balik lagi ke 1 kali. Mantap. Nah yang sayang adalah kamera ultrawide nya nih hanya di 1080 30 fps aja. Itu dia karena tadi sensornya ya masih 8 megapiksel. Video telefotonya juga bisa telefoto makro ya tuh. Ini 3 kali 4K 30. Terakhir kita paling ke kesimpulan dan bagian harga ya. Nah harganya sendiri di toko online marketplace di Indonesia, kita belinya dari Gunrai Store, itu 10 jutaan kurang lebih. Aduh gua agak gimana ya ngomong harganya 10 jutaan. Dia udah masuknya ke ranah-ranah premium ya, tapi pakai chipsetnya 7S Gen 3. Meskipun kameranya ini ada upgrade di bagian telefotonya, jadi udah pakai periskop, terus bisa motret yang telefoto makro juga. Tapi ya sayang dia ultra wide-nya masih 8 megapiksel, yang artinya itu jomplang banget. Tapi secara desain ini menarik kalau kalian lagi nyari HP yang sangat-sangat nyentrik, unik, anti mainstream ya, ini dia HP-nya. Karena ada lampu-lampunya, desainnya juga menarik. Nggak pakai casing malah lebih menarik lagi ya. Gue nggak tahu kalau pakai casing harus nyari yang clear case seperti itu ya, karena dari dusnya kita nggak dapat bawaan casingnya. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Nah,
pembahasan kita mengenai Nothing Phone 3A ini. Semoga membantu kalian dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.